Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regista Bibi Ginting dengan NIM 2403038 dari Prodi Teknologi Pasca Panen. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum botani umum tentang batang atau kaulis dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama itu ada latar belakang. Batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Selanjutnya itu ada tujuan praktikum. Yang pertama itu ada menjelaskan struktur batang, baik struktur morfologi maupun anatomi. Yang kedua itu menjelaskan beberapa macam titik berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. Tiga itu ada menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. Yang keempat itu ada menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. 5 itu ada menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan modifikasi batang. Selanjutnya itu ada alat praktikumnya. Yang pertama itu ada pisau silet, kedua itu kaca preparat, tiga itu pipet tetes, yang keempat itu penutup kaca preparat, kelima itu gelas ukur, yang keenam itu mikroskop, ketujuh spatula, yang kedelapan itu alat tulis dan HPS. Selanjutnya itu ada bahannya. Pertama itu batang sirih, kedua batang kembang sepatu, tiga itu batang rumput teki, yang keempat itu batang sawi, yang kelima itu batang jagung, yang terakhir itu batang bayam duri. Habis itu ada cara kerjanya. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Dua itu bersihkanlah kaca benda dan teteskan air di atasnya. Tiga itu bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok dan berilah kode pada setiap kaca benda. Keempat tuh irisan melintang pada batang jagung tipis mungkin. Kemudian letakkan irisan di atas kaca benda. Setelah itu distempel diteteskan air pakai pipet tetes. Tutup selanjutnya itu tutup irisannya pakai kaca penutup. Kemudian letakkan di mikroskop dan amatilah gambar sel atau jaringannya. 5 itu irisan membujur pada batang jagung. Caranya sama aja kayak yang melintang. Bedanya ini mengiris membujur pada batangnya. Ini itu ada terakhir cara kerjanya itu kembalikanlah mikroskop pada tempatnya setelah pertama itu mematikan sumber daya. Yang kedua itu membersihkan meja benda sisa-sisa air dengan menggunakan lap flanel. Tiga itu membersihkan lensa okuler dari sisa-sisa lemak yang menempel dengan menggunakan kertas lensa. Yang keempat itu mengembalikan tuas diafragma pada posisi min dan kondenser pada posisi terjauh dari meja benda. Yang kelima itu mengunci sekrup pemutar lensa okul. Yang keenam itu mengembalikanlah mikroskop dalam keadaan bersih. Setelah saudara selesai melakukan pengamatan, simpannya di tempatnya. Ini ada video pengamatannya. Ini ada hasil laporan sementara yang pada batang jagung itu ada gambarnya dengan dari mikroskop yang melintang dan yang membujur. Ini ada hasil praktikumnya. Pertama itu ada batang sirih. Batang sirih atau nama lainnya Piper Bentley L merupakan bagian penting dari tanaman sirih yang berfungsi sebagai penopang dan media transportasi nutrisi. Batang ini memiliki ciri bentuk bulat, beralur, dan beruas-ruas atau bernodus dengan warna coklat, hijauan, atau hijau keunguan. Pada setiap buku atau nodus batang terdapat akar pelekat dan membantu tanaman merambat dan
menempel pada penopang seperti pohon atau tiang. Tumbuh memanjat dengan panjang mencapai 15–20 meter. Batang sirih bersifat simpodial, artinya batang utama tidak dominan dan pertemuan lebih banyak melalui cabang-cabang lateral. Memiliki tipe stele ataktostele. Selanjutnya itu ada batang kembang sepatu. Batang kembang sepatu atau namanya tuh Hibiscus rosa atau Sinensis L merupakan bagian penting dari tanaman yang berfungsi sebagai penopang dan jalur transportasi air serta nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman. Bentuknya itu bulat, berkayu dan keras dengan diameter sekitar 9 cm. Batang muda berwarna ungu, sedangkan batang tua berubah menjadi putih kotor. Tanaman kembang sepatu termasuk dalam kategori tahunan yang dapat tumbuh tegak hingga mencapai ketinggian sekitar 3 meter. Batang memiliki pola percabangan simpodial, di mana pertemuan utama berasal dari cabang-cabang. Yang itu ada batang sawi. Batang sawi atau nama lainnya itu Brassica sunkeal adalah bagian penting dari tanaman sawi yang berfungsi sebagai penopang daun dan jalur transportasi serta nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman. Batang sawi terlihat pendek dan beruas-ruas sehingga hampir tidak terlihat. Batang ini berfungsi sebagai pembentuk dan penopang daun. Batang sejati sawi berwarna kehijauan atau keputihan dan tegap, terletak pada bagian dasar yang ada di dalam tanah. Tanaman sawi termasuk dalam kelompok tanaman semusim atau hortikultura yang tergolong marga Brassica. Tanaman ini dimanfaatkan daunnya sebagai bahan pangan, baik segar maupun diolah. Itu ada batang jagung. Batang jagung merupakan salah satu bagian penting dari tanaman jagung atau nama lain itu Zymais L yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara morfologi, batang jagung berbentuk silindris, tegak, tidak bercabang, dan terdiri atas ruas-ruas atau internodus, serta buku-buku atau nodus. Pada setiap buku terdapat tunas yang dapat berkembang menjadi daun atau tongkol jagung. Batang ini umumnya tidak berlubang, berbeda dengan batang beberapa tanaman lain seperti padi. Tinggi tanaman jagung bervariasi tergantung varietasnya, namun umumnya berkisar antara 0,6 hingga 3 meter. Itu ada batang bayam duri. Batang bayam duri merupakan struktur utama yang menopang tanaman bayam duri. Biasanya berbentuk bulat, berukuran kecil, dan tumbuh tegak dengan tinggi yang dapat mencapai sekitar 1 meter. Tekstur dan warna permukaan batang lunak, berair, dan licin dengan warna merah kecoklatan. Memiliki percabangan monopodial, yaitu cabang-cabangnya tumbuh dari batang utama secara teratur. Ciri khasnya terdapat duri pada pangkal batang yang menjadi ciri khas dari tanaman ini. Terakhir ada rumput teki atau nama lainnya tuh Cyperus rotundus adalah tanaman gulma tahunan yang tersebar luas di daerah tropis dan subtropis termasuk Indonesia. Tanaman ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya untuk beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan, sehingga sering dianggap sebagai gulma yang sulit dikendalikan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Pertama itu struktur morfologi dan anatomi batang. Batang secara morfologi berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan penghubung antara akar dan daun. Struktur morfologinya meliputi ruas internodus, buku nodus, puncut atau namanya tersebut, dan cabang. Secara anatomi, batang terdiri atas epidermis atau lapisan terluar, korteks atau jaringan parenkim, berkas pengangkut seperti silam dan floem, dan empuler. Bagian-bagian ini saling mendukung untuk pertumbuhan, kekuatan mekanis, serta transportasi air dan nutrisi. Kedua itu ada tipe berkas pengangkut pada batang spesies terpilih.
Berkas pengangkut pada batang dapat berbeda antar spesies. Pada contohnya itu yang pertama Zimes atau jagung ditemukan tipe kolateral tertutup, sedangkan pada Helictis communis jarak pagar terdapat tipe kolateral terbuka. Pada beberapa tumbuhan seperti palam atau namanya itu Arecaceae, di berkas pengangkut tersebar tanpa adanya pola tertentu. Atau bisa disebut tuh atap variasi ini berkaitan dengan kebutuhan mekanis dan transportasi masing-masing spesies. Juga tuh ada arah tumbuh batang dan contoh spesies. Arah tumbuh batang dapat dibedakan menjadi ortotrop atau tegak lurus dan plagiotrop mendatar atau miring. Misalnya pada batang Pinus mercucea ataupun Pinus itu tumbuh secara ortotrop, sedangkan pada batang cabang pada Theobroma kakao atau tumbuhan coklat itu tumbuh secara plagiotrop. Arah pertumbuhannya ini menentukan bentuk tajuk dan strategi tumbuhan dalam memaksimalkan cahaya matahari. Yang keempat itu ada percabangan batang dan spesies terpilih. Percabangan pada batang dapat berupa percabangan monopodial, pertumbuhan dominan di batang utama, seperti pada Witenia macrophylla atau pohon mahoni, atau percabangan simpodial, pertumbuhan dominan berpindah ke cabang, seperti pada Mangifera indica atau pohon mangga. Bentuk percabangan ini menentukan bentuk keseluruhan pohon dan efektivitas distribusi daun. Yang kelima itu ada modifikasi batang pada spesies terpilih. Batang dapat mengalami modifikasi untuk fungsi tertentu seperti penyimpanan makanan, perlindungan, atau perbanyakan. Contohnya pada Solanum tuberosum atau tanaman kentang, batang termodifikasi menjadi umbi untuk penyimpanan sebagai cadangan makanan. Pada pada Opuntia atau pohon kaktus, batang termodifikasi menjadi bentuk pipih untuk proses fotosintesis menggantikan fungsi daun. Dan itu ada daftar pusakanya yang saya dapat dari beberapa website. Sama itu ada dari Tribunku Buku tahun 2019, yang sepatu morfologi, ciri, struktur, bagian warna, dan manfaatnya dapat diakses dari link ini. Jadi itu ada dari Universitas Malang tahun 2010, bab 2 tinjauan Saka dapat diakses dari link ini. Selanjutnya itu ada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2022, bab 4 hasil dan pembahasan paper Bradley dapat diakses dari link ini. Selanjutnya saya dapat juga ada dari jurnal, sama itu ada Intan PA tahun 2010 Amaranthus spinosus Bayangkuri, yang saya dapat dari link, bisa diakses dari link ini. Dan itu ada Alfianes R tahun 2022 klasifikasi morfologi tanaman rumput teki ilmu pertanian, dapat diakses dari link ini. Tentunya ada dapat dari jurnal juga, ada Warsno tahun 1968 morfologi tanaman jagung Universitas Sriwijaya. Sekian video hasil laporan praktikum saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.